termotivasi dengan manajemen Kaizen. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, jika kendaraan kita ada kerusakan kecil seperti remnya blong atau lampu sennya mati atau tidak ada kaca spion, jangan tunggu besok untuk memperbaikinya. Segeralah lakukan perbaikan. Jika tidak, maka risikonya sangat berbahaya, bahkan mengancam nyawa kita dan orang lain. Ada saja orang yang kita temukan ketika mengendarai motornya karena lampu sennya mati, dia mau belok ke kanan, maka dia membuat tangannya seperti ini. Atau begitu juga mau belok ke kiri, dia membuat tangannya seperti ini dan sembari melihat ke belakang. Waduh, itu kan bahaya ya. Memang bisa saja kita mengendarai kendaraan kita tanpa lampu sen, tapi pasti ada risikonya. Bisa kita mengendarai kendaraan kita tanpa remnya yang pakem atau remnya blong, tapi pasti ada risikonya. Artinya, jangan tunggu sampai akhir tahun baru kita servis atau kita perbaiki kendaraan kita. Di situ ada kekurangan, maka bersegeralah melihat apa kekurangan dan perbaikilah kekurangan itu. Kita sering mendengar istilah manajemen Kaizen. Kaizen adalah suatu metode praktis yang berfokus pada tindakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam menjalankan proses operasional di bidang manufaktur atau engineering atau development maupun bisnis manajemen. Konsep yang berasal dari Kasana Jepang yang berarti perbaikan secara terus-menerus atau secara masif, mulai dari hal yang paling kecil hingga menjadi budaya sehingga menghasilkan perubahan besar. Kaizen adalah bagaimana membuat agar pekerjaan lebih mudah dengan selalu menyadari bahwa metode kerja yang paling baik adalah bekerja dengan cepat dan kondusif dalam menciptakan produk dengan kualitas yang baik. Manajemen Kaizen tak seharusnya hanya diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar saja seperti raksasa otomotif Toyota yang paling getol memopulerkan Kaizen. Seharusnya prinsip Kaizen juga terjadi dalam hidup kita sehari-hari terhadap hubungan suami istri, hubungan kita kepada anak-anak, hubungan pimpinan kepada bawahannya, tuan dan pegawai atau karyawan atau hamba, pendeta kepada majelisnya, dan lebih luas lagi kepada setiap orang. Dan ketika kita membuat dan menjalani rencana ataupun membuat program bulanan atau tahunan di rumah, di kantor, atau di gereja, kita harus tahu beberapa poin penting. Yang pertama, perubahan besar selalu diawali oleh perbaikan-perbaikan yang kecil. Yang kedua, perubahan yang kita lakukan harus secara terus-menerus atau konsisten. Yang ketiga, kita hanya akan melakukan perbaikan kalau kita merasa bahwa ada sesuatu yang lebih baik yang perlu kita capai. Orang yang bijak adalah yang bersedia melakukan perbaikan secara terus-menerus, baik dalam hal rohani maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita melakukan prinsip Kaizen ini dalam hidup kita, maka kita akan menjadi berarti bagi orang lain, baik kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, dan hubungan kita kepada sesama, lebih utama lagi kepada Tuhan. Demikian juga prinsip-prinsip hidup perlu kita terapkan dalam pembentukan karakter yang diubahkan terus-menerus seperti manajemen Kaizen ini.
Maka untuk itu perlu ada perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan di sana sini. Jika kita sering mengucapkan kata-kata kotor, mengkritik saja taunya, ubahlah, berlakulah manis, pujilah orang, berilah aplaus kepadanya. Apakah kepada istrimu, kepada suamimu, anak-anakmu, ataupun kepada orang lain. Atau seperti karakter kita pemarah. Jika tidak kita ubah dari sekarang, maka nanti akan menjadi seperti gunung yang meletus. Sangat berbahaya. Atau kita adalah orang yang kurang peduli dengan keluarga. Lakukan perubahan agar keluarga kita harmonis, bahagia, dan penuh berkat. Mungkin kita kurang memperhatikan kebutuhan orang tua kita. Mulailah lagi untuk berbakti kepadanya. Ingat perintah yang kelima, hormati orang tuamu. Atau masih banyak lagi contoh-contoh yang harus kita ubahkan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 3 ayat 2 demikian. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ingatlah, sifat dosa adalah menyalahkan orang lain dan membenarkan diri sendiri. Kita bukan makhluk yang sempurna. Kesempurnaan adalah milik Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna. Untuk itu, kita harus mau berubah dan bertobat dalam banyak hal. Bertobat dari dosa-dosa, bertobat dari melalaikan waktu, bertobat untuk memaafkan, mengampuni orang lain, bertobat dari kebiasaan mengucapkan kata-kata kotor, bertobatlah dari mabuk-mabukan, dari judi, dari konsumsi narkoba, dan lain sebagainya. Mari membuat perubahan dan pertobatan dalam hidup kita hari demi hari, sehingga hidup kita semakin diberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara.